Rabu 8 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penganiayaan taruna STIP yang berujung kematian. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV dan hasil visum korban. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan, ya dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan Putu Satria Ananta Rastika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, digotong keluar dari kamar mandi. Tampak korban sudah tak sadarkan diri usai dianiaya oleh seniornya sendiri, Tegar Raffi Sanjaya, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat penganiayaan tersebut, Putu Satria tewas. Polisi terus melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus penganiayaan yang berujung kematian di STIP tersebut. Selasa 7 Mei lalu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggelar prarekonstruksi dengan menghadirkan pelaku penganiayaan Tegar Raffi Sanjaya serta 3 taruna senior yang saat kejadian berada di dalam kamar mandi. Prarekonstruksi yang digelar tertutup tersebut juga menghadirkan belasan saksi. Kelibatan masing-masing orang, masing-masing perannya apa, kita masih mendalami. Jadi sampai saat ini kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja. Sementara pihak STIP Jakarta menegaskan bahwa budaya kekerasan atau perpeloncoan senior terhadap junior di kampus tersebut sudah tidak ada. Aksi kekerasan yang menewaskan Putu terjadi di luar program belajar resmi dan inisiasi perseorangan atau siswa. Selain itu, Kepala STIP Jakarta Ahmad Wahid juga menyebut jika pihaknya telah memberikan sanksi kepada pelaku. Jadi di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit turun-temurun, saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan, sudah nggak ada. Yang jelas yang terduga sanksinya sudah pasti kita keluarkan, ya, kita sanksi tegas karena sesuai dengan peraturan Tertib Taruna yang berlaku bersalah tindak kekerasan, kalau terbukti kita akan bisa kenakan sanksi. Sementara suasana duka masih menyelimuti rumah Putu Satria Ananta Rastika di Dusun Badung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sang ibu Nengah Rusmini masih tidak menyangka putra sulung kebanggaannya harus pergi begitu cepat, terlebih dengan cara tragis. Menurut Rusmini, bisa masuk di sekolah kedinasan merupakan cita-cita Putu sejak duduk di bangku SMA. Selama menjadi taruna di STIP Jakarta, Rusmini tak pernah mendapat cerita adanya tindak kekerasan di sana. Anak saya itu periang ya Pak, periang terus humble, mudah bergaul gitu. Temannya banyak sekali, banyak dari kecil juga memang begitu gitu. Kalau misalnya ada acara di sini temannya tuh sampai banyak banget ke sini. Kalau saya kan begitu video call selalu, gimana yuk kabarnya? Baik mah, gimana udah makan sudah, gimana, ini nggak ada masalah di sana, aman mah, aman gitu. Selalu bilang gitu. Nggak pernah dia bilang ini ada di ini mah, ada di ini mah, nggak ada. Gitu. Terus makanya dengan kejadian ini kok bisa gitu, kok bisa terjadi. Meninggalnya Putu Satria akibat ulah senior arogan menjadi pil pahit serta mimpi buruk bagi keluarga. Keluarga berharap agar kasus tersebut bisa diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Atas kasus penganiayaan hingga berujung kematian yang terjadi di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengaku telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal guna mengevaluasi pola pengasuhan di STIP Jakarta. Yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Hasil evaluasi pada unsur-unsur kampus STIP ini nantinya akan diterapkan juga pada sekolah lain di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Kasus kematian Putu di tangan seniornya menambah panjang deret kekerasan berujung kematian yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. 12 Mei 2008, Agung Bastian Bultom, taruna tingkat 1 STIP tewas di tangan 10 seniornya. Pihak STIP sempat menyebut kematian Agung karena kelelahan setelah mengikuti latihan pedang pora. Namun setelah membongkar makam dan mengotopsi jasad Agung, ditemukan luka memar di dada dan muka. Selain itu, Agung juga mengalami pendarahan di kepala belakang dan livernya rusak. Hal tersebut menjadi bukti Agung tewas karena dianiaya 10 seniornya. Sementara pada 25 April 2014, Dimas Dikita Handoko tewas setelah dianiaya oleh 3 seniornya di sebuah rumah kos di daerah Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Ketiga seniornya memukul perut sebelah kanan Dimas sebanyak 4 kali dan menamparnya hingga membuat Dimas terjatuh dan tak sadarkan diri. Penganiayaan terjadi karena Dimas dianggap tidak menghormati seniornya. Nasib sama juga dialami Amirullah Adityas, taruna tingkat pertama STIP yang tewas dianiaya 5 seniornya pada 10 Januari 2017. Amirullah dianiaya bersama 5 taruna lainnya di dormitori Ring 4, kamar 205 lantai 2 STIP. Amirullah dan temannya dianiaya secara bergiliran dengan cara dipukul di bagian perut, dada, dan ulu hati. Naas, Amirullah tak selamat, sementara 5 rekannya selamat. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyebut kekerasan berujung maut yang terjadi di STIP terjadi akibat pembiaran kultur kekerasan senior terhadap junior di lingkungan sekolah. Jadi ini jelas bukan kejadian yang kali pertama, tapi sudah berkali-kali ya. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa ini ada yang namanya pembiaran. Ini diduga kuat, pasti sepengetahuan ya yang lain gitu. Baik di level mahasiswa sudah menjadi pengetahuan yang sudah jamak, begitu pula di tingkatan pimpinan kampus gitu. Ya jelas, jadi pembelajaran itu kan sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dibiasakan, sesuatu yang diajarkan, sesuatu yang didiskusikan, sesuatu yang ditampakkan, keteladanan, itu bagian dari pembelajaran di kampus gitu. Kalau yang ditampakkan, yang diajarkan bahwa senior itu harus dipatuhi misalnya, atau junior itu harus taat dan itu hukumnya wajib, maka itu adalah bagian dari kultur yang diciptakan. Buntut dari tewasnya Putu Satria, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memecat Direktur atau Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Ahmad Wahid. Hal tersebut disampaikan saat berkunjung ke rumah Putu di Bali pada Kamis 9 Mei. Tak hanya itu, Menhub juga turut membebas tugaskan sejumlah pejabat di STIP. Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk tindakan tegas dan tanggung jawab STIP atas meninggalnya Putu Satria. Dengan kejadian ini, tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami, dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan.